Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Isita bertanya kepada perawat tentang Suman. Perawat mengatakan saya telah melihatnya. Isita bertanya, apakah dia datang ke sini sebelumnya? Bagaimana dia terlihat? Dia menunjukkan gambar Nindi. Perawat mengatakan saya tidak bisa melihatnya. Wajahnya bengkak dan kepalanya ditutupi oleh dapata. Pria itu berbicara kepada Romi tentang proyek baru. Dia bertanya kepada Romi tentang menuju proyek. Ruhi berkata Adi. Adi mengatakan tidak, saya sedang melihat proyek lainnya. Romi bilang aku akan menjadi kepala proyek ini dan berakhir dalam pertemuan. Adi pergi, Ruhi mengatakan apa yang terjadi. Saya pikir ada sesuatu yang salah. Romi meminta dia untuk berhenti berpikir dan fokus pada pekerjaan. Romi pergi ke Raman dan mengatakan kamu berada di kantor. Kamu harus bertemu dengan pemilik perusahaan. Raman mengatakan semua dikelola dengan baik. Aku melihat rekaman CCTV. Saya tidak tahu siapa yang telah mengambil tampilan Gulabo dan melakukan ini. Isita berkata, saya tidak ikut campur. Kamu mengikuti Isita dan mencari tahu. Romi bilang aku akan mencari tahu, jangan khawatir. Isita mengatakan bukan Nindi yang datang ke sini untuk mendapatkan pengobatan. Itu berarti Nindi tidak ingin mendapatkan pemeriksaan dilakukan oleh saya. Bagaimana ini mungkin? Dia melakukan drama kematian. Aku harus mencari tahu. Dia memanggil kepala penjara dan bertanya tentang Nindi. Sipir mengatakan dia meninggal di kepolisian atas serangan bom dalam ambulan. Kami mendapat mayatnya. Isita mengatakan mungkin dia selamat dalam serangan itu. Saya memiliki beberapa bukti bahwa saya mengatakan ini. Pasien Suman datang ke sini ke klinik saya. Catatan giginya cocok dengan Nindi. Kamu tahu 2 catatan gigi tidak bisa cocok. Saya pikir Nindi masih hidup. Sipir mengatakan saya pikir ini hanya sebuah kesalahpahaman. Kamu melakukan pekerjaan kamu dan biarkan kami melakukan pekerjaan kami. Isita mengatakan mereka tidak ingin bekerja. Aku memberikan bukti besar, aku harus mencari tahu. Nelu meminta Pihu untuk beristirahat. Pihu bilang aku merasa bosan. Pihu posting gambar di Fotogram dan mendapat permintaan teman dari Gulabo. Dia membaca tentang rincian rekening Gulabo dan berpikir Raman membuat akun palsu. Romi panggilan Raman dan mengatakan Isita pergi dari klinik. Raman meminta dia untuk mencari tahu. Inspektur mengatakan kita tidak memiliki gambaran Gulabo. Dia bisa wanita atau pria. Dia memberikan gambar dan meminta pria itu untuk mencari tahu tentang wanita ini. Mereka lihat gambar Gulabo, Raman, dan berpikir anak ini adalah target berikutnya. Pihu bilang aku akan beritahu papa untuk mengirim gambar Gulabonya di Fotogram. Ruhi berbicara kepada Raman tentang masalah bisnis dan menyarankan untuk menghentikan insentif karyawan untuk menutupi kerugian. Manajer mengatakan akan salah untuk menghentikan insentif mereka. Ruhi menjamin mereka akan memberikan insentif dan juga bonus. Adi mengatakan mereka bisa tersinggung dan meninggalkan perusahaan. Ruhi bilang aku sedang mengatakan untuk kebaikan. Karyawan yang baik perusahaan adalah mereka yang berdiri oleh perusahaan dalam situasi krisis. Ruhi bilang aku benar-benar berpikir ini akan menjadi benar. Raman mengatakan saya pikir Ruhi benar. Adi mengatakan ini baik-baik saja. Diskusi yang lebih dari sekarang. Adi dan manajer cuti
Ruhi bilang, aku mengatakan semua ini bagi perusahaan. Menurut kamu saran saya adalah tidak benar. Rahman mengatakan baik, saya akan mengelolanya. Dia mendapat panggilan Romi. Manajer mengatakan keluarganya peduli sekarang. Rahman mengambil keputusan yang salah. Aku terkejut, dia setuju dengan Ruhi. Dia tidak memiliki pengalaman. Adi mengatakan Ruhi memiliki pikiran yang tajam dan memiliki ide-ide bagus. Manajer mengatakan saya tidak setuju. Saya pikir Rahman memberikan pentingnya dia. Siapapun bisa melakukan kesalahan. Jika staf tahu insentif mereka dihentikan, mereka dapat melakukan pemogokan. Adi mengatakan saya pikir saya harus berbicara dengan Rahman. Isita menunjukkan laporan kepada kepala penjara. Sipir bertanya tentang Nindi palsu dan kematiannya sendiri. Bagaimana kamu bisa yakin dengan laporan ini? Ini berapa kesalahpahaman. Isita mengatakan laporan ini dari klinik saya. Nindi adalah seorang penjahat yang pintar. Dia bisa melakukan ini. Kamu dapat memberikan salah satu barang miliknya. Sipir mengatakan kita tidak memilikinya. Barang-barang miliknya dengan dia. Dan segala sesuatu dibakar dan dalam kecelakaan itu. Isita berpikir bagaimana untuk mengetahui apakah Nindi masih hidup. Dia mengatakan, kamu akan melakukan mortem postingnya. Kamu dapat memberikan laporan-laporan itu. Sipir mengatakannya. Mendapatkan izin pengadilan dan mengambil laporan. Sekarang pergi. Isita mengira aku akan bertemu pengacara. Nindi adalah ancaman besar bagi keluarga. Saya tidak bisa mengambil resiko. Rahman bertanya, kemana Isita pergi? Romi mengatakan tidak tahu, saya akan mencari tahu. Rahman mengatakan ini ide Ruhi. Romi mengatakan kamu tidak berpikir akan ada resiko. Rahman mengatakan kita harus mengambil risiko untuk menjalankan bisnis. Saya melihat diri saya di Ruhi. Saya juga bersemangat, berdedikasi ketika saya memulai bisnis. Adi mendengar mereka. Adi bilang Rahman yakin tentang keputusan Ruhi. Saya tidak berpikir dia akan mendengar saya. Dia mengatakan kepada manajer bahwa saya tidak bisa menangani ini sekarang. Kamu yang menanganinya. Manajer meminta bukan keputusan kamu yang tidak memiliki kepentingan apapun. Makalah kenaikan perlu tanda Ruhi sebagai gantinya adalah kamu. Adi terlihat padanya. Sagun, panggilan Isita. Sagun mengatakan Mani membuat makanan untuk saya. Saya pikir dia akhirnya akan menerima saya. Isita berpikir, Sagun sangat senang. Saya harus menyelamatkan semua orang dari Nindi. Dia bertanya maaf, apa yang kamu katakan? Sagun mengatakan kamu menyembunyikan sesuatu dari saya. Katakan. Isita mengatakan saya merasa Nindi masih hidup. Sagun bertanya, siapa bilang? Isita menceritakan tentang catatan gigi Suman yang cocok dengan catatan Nindi. Kepala penjara tidak mendengarkan saya. Saya memiliki perasaan yang kuat bahwa Nindi masih hidup. Sagun bertanya, apa Nindi hidup? Nindi mendengar ini dan memecahkan piring. Sagun bertanya kepada Nindi, apa kamu mendengarkan percakapan saya? Bagaimana kamu datang tanpa mengetuk pintu? Mani bertanya, apa yang terjadi? Sagun mengatakan ia mendengar percakapan saya dengan Isita. Saya tidak suka orang bersikap sok pintar. Ini tidak membuatku nyaman. Dia harus berada di kantor. Mengapa dia di sini? Nindi mengatakan saya datang untuk mengambil berkas. Sagun bertanya, di mana berkasnya? Di kamarku, bukan kantor Mani. Dia bertanya kepada Mani, apa yang sekretaris kamu lakukan di sini? Mani mengatakan santai. Saya akan mengelolanya. Nindi berkata maaf. Mani meminta Nindi untuk pergi.
Sagun berkata, "Maaf, mungkin aku bereaksi berlebihan." Dia mengatakan, "Silahkan bersantai, memiliki air." Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.